Alhamdulillah. My co-host. Oke. Iya, monggo Pak Ustadz bisa dimulai. 2 minggu libur, mudah-mudahan masih ingat. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba. Radina billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Warzuqna fahma wasi'a. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Wa hifdzal mursalin. Wa hifdzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Iya. Latihannya ini betul ya? Iya, Insyaallah. betul. Ya. Ini seharusnya buat minggu yang lalu ini. Iya. Baik, mohon maaf. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum fiha manafi'un ila ajalin musamma. Yang pertama apa itu? Harf jar. Oke, harf jar. Yang kedua, Isim. isim dhamir. Yang nomor 3, Harf jar. harf jar. Nomor 4, ha. Isim. Isim dhamir. Manafi'u. Nomor 5. Mungkin isim. Mungkin isim ya. Kenapa pakai mungkin? Kenapa tidak yakin? Enggak yakin. Ya, karena mungkin begini, cara melihatnya mau dicari alnya di depan nggak ada, ya kan? Iya. Kemudian di belakangnya tidak ada tanwin, mudhof pun tidak, gitu ya. Nah, padahal ada satu hal yang kita lupakan bahwa ada yang namanya isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif, isim yang tidak bisa bertanwin. Biar aja dulu. Jadi ketika dia tidak ada alnya, ketika dia tidak dimudhofkan, tetap dia nggak bisa bertanwin. Nah, salah satu ciri yang pasti, ghairu munsharif itu adalah bentuk jamak taksir, bentuk jamak yang tak beraturan, yang mengikuti pola bunyi mafa'ilu atau mafa'ilu. Manafi'u, ya kan? Nah, itu mafa'ilu, mengikuti bunyi wazan ya, pola. Pokoknya kalau ada jamak taksir, jamak yang tidak beraturan, mengikuti pola mana mafa'ilu atau mafa'ilu, agak panjang di belakangnya. Nah, itu dipastikan tidak bisa bertanwin. Ya, tidak bisa bertanwin. Masih ingat kan isim ghairu munsharif? Ya, tanpa. Biar ingat kembali, isim ghairu munsharif itu adalah isim yang tidak bertanwin dengan ciri-ciri mempunyai 2 alasan dari 9 yang disediakan, atau mempunyai
satu tapi bernilai 2. Ya, satu tapi bernilai 2 itu namanya isim ghairu munsharif. Munsharif. Nah, kita tampilkan lagi. Berarti harus diingat itu ya Pak Ustadz, mana fi'u itu ya. Ya, itu salah satu ya, salah satu ciri dari 9. Nah, ini lihat dulu. Ini Ghairu munsharif. isim ghairu munsharif. Jadi gini, mengenai tanwin, munsharif itu kalau diartikan secara bebas, munsharif itu dalam konteks subbab ini adalah artinya bertanwin. Jadi munsharif itu artinya bertanwin. Bertanwin. Jadi secara garis besar isim itu dibagi 2. Ada isim yang munsharif bertanwin, ada yang ghairu munsharif Ghairu munsharif. tidak bisa bertanwin. Nah, kan kalau isim bertanwin itu kan aturan umum, Iya. aturan biasa standar lah ya. Kalau isim bertanwin itu ya sudah wajar karena memang ketika dia tidak ada al, tidak juga dimudhofkan ya dia bertanwin. Nah, tetapi ini ada isim-isim yang keluar dari pakem itu, yaitu yang dinamakan isim ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Nah, kapan isim itu menjadi tidak bisa bertanwin? Keluar dari aturan yang biasa. Yaitu ketika isim tersebut mempunyai 2 alasan atau satu alasan yang bernilai 2. Mempunyai 2 alasan atau satu alasan tapi dia sudah mempunyai bobot 2 alasan dari 9 alasan yang sudah ditentukan di bawahnya. Nah, ya kan? Jadi harus ada punya 2. 2 itu maksudnya silakan mau 1 sama 8, mau 2 harus berpasangan. Dari 9 ini mengacak, ya. Dari 9 ini diacak. Ada yang misalkan 4 sama 5, ya kan? Bisa juga 5 dengan 8, ya, dan seterusnya. Harus punya 2. Dari 9 ini, nggak boleh keluar dari 9 ini. Pasti ada dari 9 ini. Nah, harus punya 2, tapi ada juga yang cukup 1, tapi dia bobotnya 2. Nah, yang satu berbobot 2 itu adalah, yang pasti adalah poin nomor 1. Jamak taksir yang mengikuti bentuk maf'al. Nah, ini nomor 1 ini Mafa'ilu. nggak butuh alasan kedua. Dia cukup sendirian, berjalan sendiri. Ketika ciri itu muncul langsung dia yaitu jamak Tulis taksir. saja nih. Nah, jamak taksir yang mengikuti bentuk mafa'ilu yang pendek ainnya atau mafa'ilu ainnya panjang. Mafa'ilu. Nah, ada 2 itu. Itu apa namanya yang pasti. Kalau Pak Ustadz, ini kita udah dapet ini belum toh? Udah. Sudah ya kayaknya ya. Di halaman 34 kayaknya kalau yang saya dikasih Bu Yuli dia ini. Udah kok. Sudah Di dibagi buku belum? yang buku Iya, tata bahasa berarti Arab aku itu. kurang membaca ini berarti. Ya, ini halaman. Ya, silakan halaman bisa beda-beda. Ini kebetulan halaman 36. Oh, 30. Ya, kalau yang lama, kadang-kadang sering saya rubah halamannya. Iya, iya. Nah, jadi cari babnya aja. Babnya adalah isim ghairu munsharif. Nah, di bawahnya itu, jadi munsharif itu artinya bertanwin. Setelah jamak taksir kayaknya deh. Ya, setelah jamak taksir. Isim dan fi'il yang rob. Ya. Nah, jadi isim yang tidak bisa bertanwin itu harus punya 2 alasan dari 9 alasan ini. Tetapi ada satu poin yang dipastikan dia tidak butuh alasan kedua dari 9 alasan ini. Cukup 1 berjalan sendiri ketika ciri itu muncul di permukaan, maka isim tersebut langsung tidak boleh bertanwin. Nah, contohnya tadi manafi'u tadi. Manafi'u. Karena mengikuti pola mafa'ilu. Ini contoh di bawah. Di halaman berikutnya itu ada contoh. Ini contoh. Contoh tidak. Oh ya, satu lagi.
ada satu lagi yang punya apa namanya satu alasan tapi bobotnya sudah dua, yaitu yang Tanda muannas. sebagian keempat. Ya. Ya, tanda muannas tapi yang pakai alif mamdudah. Alif mamdudah itu yang alif bengkok itu bukan Pak Ustaz? Bukan, itu alif bengkok itu alif maksuro. Oh, Ya, kalau alif mamdudah itu alif yang di belakangnya ada alif sama hamzah, Ibu. Kayak ini. oh itu. Ini namanya alif mamdudah. Mamdudah Alif itu artinya mamdudah. mamdudah itu artinya yang dipanjangkan. Mamdudah. Nah, gini sedikit kita belok ke teori tajwid ya. Mm-mm. Teori tajwid sekarang gini. Kalau ada Mm-mm. fathah, terus ada alif itu bacanya panjang nggak? Panjang, Panjang 2. dua ketuk. Panjang. Dua Oke, ketuk tapi. pakai tuh. Oh, kalau kemudian ada panjang ketemu hamzah, panjang lagi nggak? Panjang Panjangin lagi. lagi. Nah, itu namanya mamdudah yang dipanjangkan. Jadi sudah Oh, panjang. berarti minimal dipanjang. 4 ketuk gitu kali ya. Ya, itu namanya alif mamdudah. Ini alif sama hamzah ini. Tapi dalam satu kata ya. Dalam satu di akhir Kalau kata. kalau yang kayak bendera panjang di atas itu bukan mamdudah, itu berarti alif terus kayak ada benderanya gitu. Nah, Yang bendera kayak itu suka-suka percetakan itu. oh, sebenarnya bukan Hmm. asal kata dari ini berarti ya sebenarnya ya. Biasanya kalau seperti ini dikasih benderanya di atas. Kalau Oh, kalau ada mat berarti ya, ada tanda Mm-mm. mat, bacaan mat, ketemu hamzah dikasih bendera itu di atas. Iya. Tandanya Oh, panjang. panjang. Maksudnya panjangnya lebih 6 dari harakat normal. atau 6 ketuk Panjangnya kan. ya, panjang normal kan 2. 2. Lebih dari normal itu bisa 4, bisa 6. Tergantung nanti bacaannya apa. Oke ya, jadi untuk memperjelas namanya alif mamdudah. Isim-isim isim-isim yang berakhiran alif mamdudah. Alif mamdudah itu tanda muannas, bukan huruf asli ya. Ini Oh, nanti kita harus bisa membedakan mana alif sama hamzah di belakang yang itu tanda muannas dan huruf asli. Nah, itu nanti tantangan wih. berikutnya ya, tantangan berikutnya. Ini paling Terus tidak susah ya tambahannya. ya nanti kalau kita tahu huruf aslinya itu akan ketahuan. Oh, ini tambahan. Oh, ini bukan. Caranya begini. Ketika alif hamzahnya dihilangkan, ini kata dasarnya masih utuh 3 huruf. Sot, ha, ro. Nah, berarti alif hamzahnya itu kan tambahan. Oh Dia gitu. kalau tambahan berarti dia sebagai tanda muannas. Ketika dia tambahan atau sebagai tanda muannas, maka disitulah dia menjadi ghairu munsharif. Berarti harus dicari madinya dulu gitu ya Ya, istilahnya. kurang lebih itu kata dasar minimal 3 huruf. Oke. Dicari mujarotnya kalau di Ya, tamyiz. cari tamyiz mujarotnya. mujarot. Cari mujarot. Karena kalau sudah mazid itu kita bisa tertipu ya. Karena bisa jadi apa yang kita kira sebagai huruf asli, tapi justru huruf tambahan. Oke, jadi tanda muannas itu ada 3, tapi yang satu ini yang pasti dia langsung menjadi ghairu munsharif tanpa butuh tambahan yang lain. Alif mamdudah. Alif Nah, mamdudah. ini contoh di bawah. Misalkan kata Ahmad. Ahmad itu nggak boleh bertanwin. Oh iya, Alasan karena dia menunjukkan nama. ini nomor 2 dan Isim nomor menunjukkan 5. nama. Nomor 2 dan nomor 5. Apa nomor 2? Nomor 2 adalah isim yang bentuknya mirip fi'il. Oh iya, af'ala ya, Nah, af'ala. yang Ah, kelima, benar kan? Menunjukkan nama, benar. oke. Iya, Terus betul. Fatimah juga nggak boleh. Pokoknya semua Nama. nama orang yang ada tak marbutohnya itu. Ini nomor 4 sama 5. Coba kita lihat. 4 4 5. isim yang ada tanda 4 mana? tak marbutoh. Ada tak marbutoh kan? Nah, Ya, kemudian nomor 5 digugakan sebagai nama. nama. Jadi Ya. kesimpulannya Oh, tak semua. marbutoh tadi ya soalnya.
Jadi semua nama yang ada ta marbutohnya dipastikan tidak boleh bertanwin. Ya. Kalau bertanwin pasti ya, sedang lupa itu ngasih harokat. Fatimah. Oke, terus ada masjid. Masjid itu jamaknya masajid. Masajid. Nah, masajid itu juga tidak boleh bertanwin. Kenapa? Karena dia alasan yang pertama itu mengikuti apa? Mafa'il Mafail. tadi, ya, mafa'il. Oh gitu. Yang berikutnya ada sohra'u. Ini juga langsung ghairu munsharif, tidak butuh Mamdudah. alasan yang lain karena ada Alif nomor 4 mamdudah. yaitu alif mamdudah. Kemudian berikutnya ada Ramadan. Ramadan itu di 5 sini dan saya 7. cantumkan 5 dan 7. 5 itu digunakan Oh. sebagai nama bulan. Ya. Kemudian nomor 7 ada alif nun. Oh, yang Alif bukan nun. maknanya Ya, itu. alif Aduh, nun panas. yang ya alif nun itu biasanya dia akan bersinggungan dengan nomor 9. Biasanya alif nun itu adalah untuk Oh. mengandung makna sifat. Jadi Oh. bisa 5, 7, dan 9 sebenarnya. Tapi yang kelihatan itu adalah alif nunnya. Alif nun yang bukan untuk menunjukkan makna 2. Ramadan, syaitan, Salman. Itu sama. Yang ada alif nunnya ya. Sulaiman, Ramadan. Oke. Yang contoh berikutnya Ibrahim. Ini dia nomor 5 dan nomor 8. Kita lihat nomor 5 apa nomor 5? Nomor 5 Sebagai Nama nama. sebagai nama. Yang ke-8 isim Arab, bahasa Arab. yang bukan Sifat. bahasa Arab. Bahasa asing. Oh iya. Ibrahim itu bukan Bahasa bahasa asing. Arab. Asing. Ya. Oh. Bahasa asing. Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Ibrani. Jadi dari dulu kemarin kalau nggak salah sudah pernah ya kita sebutkan bahwa dari 25 nabi, nama dari 25 nabi yang asli diambil dari bahasa Arab itu 4. Oh. Dari 25 itu yang asli bahasa Arab itu 4. Masih ingat apa saja? Siapa saja? Ibrahim, Bukan. Adam. Ya, Yang bukan. asli Ibrahim bahasa justru Arab. bukan. Ya. Yang bahasa Arab. Yang jelas nama Muhammad. Muhammad. Oh. Yang jelas itu Muhammad ya. Ya. Kemudian kalau dari yang paling tua dulu ya, yang paling tua dulu, yang pertama adalah Nabi Hud. Oh, Hud. Oh. Ya, beliau orang Yaman, Arab asli. Nabi Hud. Terus yang kedua? Yang kedua agak mudaan dikit, Nabi Soleh. Soleh. Oh iya sih, Soleh. Benar-benar. Yang ketiga Kita Nabi bahasa Indonesia serapannya dari bahasa Arab itu Soleh itu. Anak Soleh. Iya, betul. Yang ketiga adalah Nabi Syuaib. Syuaib. Ya, Oh, Nabi Syuaib itu Syuaib. mertuanya Nabi Musa itu. Nabi Musa. Ya, mertua Nabi Musa. Itu beliau di Madian. Madian itu Syuaib. ada di tepi Laut Merah, di bagian utara. Madian itu bukannya yang dihukum Allah jadi batu itu bukan Pak Ustadz, yang kena suara gede gitu, Ya, di terus antaranya. dia jadi batu. Oh, beli aja. Yang sekarang jadi situs itu Purbakala itu kan ya Pak Ustadz ya? Itu Ya. Nabi Lut Ya. itu. Oh, itu Istrinya Nabi Lut. Lut. Istrinya Nabi Lut. Oh, Itu semua yang kita ceritakan tadi semuanya diazab. Ya, maksudnya kaumnya ya. iya. Yang pertama itu Nabi Hud, yang kedua Nabi Soleh, yang ketiga Nabi Syuaib, Maib. yang keempat Nabi Muhammad. Itu Hmm. memang asli bahasa Arab, namanya diambil dari bahasa Arab, sehari-harinya juga bertutur bahasa Arab. Oh, kalau yang lainnya Ibrani gitu ya Pak Ustadz? Nah, terus masih ada tambahan lagi, itu 4 yang asli ya. Oh, heeh. Nah, ditambah 2 lagi itu yang
dimasukkan, diserap ke dalam Apa? bahasa Arab. Di apa? Dianggap, Diserap. diserap. Diserap dalam bahasa Arab. Ya, karena alasannya karena 3 huruf tengahnya mati. Nah, sebentar saya tulis saja ya. Dulu sudah pernah belum? Udah ya kan? Dulu pernah, Pak, tapi lupa Dulu lagi. pernah Nggak ya. dicatat dulu lagi. Ya, kalau pernah lupa, berarti harus diulang. Gini. Biar saya tulis. Ini yang asli ya. Yang asli bahasa Arab tadi kita ulang. Nabi Hud. Nabi Hud. Makanya dia bertanwin. Kemudian yang kedua adalah Saleh. Yang ketiga adalah Syuaib. Nulisnya Hudun ya. Kemudian yang keempat adalah Nabi Muhammad. Semuanya bertanwin. Empat. Nah, kemudian ditambah 2. Yang 2 ini sebenarnya bukan Arab, tapi oleh orang Arab menjadi sesuatu yang tidak asing. Kenapa? Karena terdiri dari 3 huruf tengahnya mati, sama seperti Hud. Hud itu kan 3 huruf tengahnya mati. Maka ada 2 lagi yang diakui oleh orang Arab, ya bolehlah itu Lut. menjadi bahasa Arab. Yaitu yang pertama adalah Nabi Nuh, Lut bukan. ya, Nabi Nuh, dan yang kedua adalah Nabi Lut. No. Jadi kalau ini yang muncul berarti dia adalah ghairu munsharif gitu. Enggak, pasti tanwin. Bukan ghairu munsharif, ini biasa. Oh, biasa. Di luar ini baru ghairu munsharif. Iya, maksudnya gitu, kabar. Ya, di luar ini pasti ghairu munsharif. Tambah satu lagi, nama Nabi ya. Satu lagi ini karena dia dianggap seolah-olah bahasa Arab karena menggunakan satu kata dari bahasa Arab, yaitu zu. Zulkifli, Zulkarnain. Zulkifli ya. Ada Zulkifli. Oh. Jadi 7 ya 1, 2, Pak 3, Ustadz. 4, 5, 7 ya. Ya, 7. Berarti 25 kurangi 7. Berapa? 18 ya? 16. Iya. Ya. Tapi 18 itu sisanya dipastikan tidak boleh bertanwin. Oh, Oh. Betul, pokoknya di luar ini nggak boleh bertanwin. Pasti ghairu munsharif. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, semuanya nggak boleh bertanwin. Oh Karena iya sih, kalau di Hmm. Al-Quran itu pembahasan. emang Nabi Ibrahim tuh nggak pernah Nggak bertanwin pernah. tulisannya. Wa idh qala Ibrahimu. Nah, Iya, selalu Iya, iya. begitu. Oh, pantesan aku tuh kemarin batin loh. Kenapa ya kok nggak bertanwin kalau Nabi Muhammad kan kadang-kadang cirinya bertanwin. bukan kadang-kadang memang harus bertanwin. Bukan kadang-kadang harus bertanwin. Kalau misalkan Muhammadur Rasulullah, kan ada kan? Muhammadun wa ma Muhammadun illa rasulun. Selalu bertanwin. Iya, benar-benar. Sampai, Kejawab sekarang. sampai dalam syahadat pun asyhadu an la ilaha illallah wa Ilaha asyhadu illallah anna wa Muhammadan. Muhammadan. Iya, bertanwin. Rasul. Alasan Nabi, Zulkifli tadi apa, Pak? kenapa? Ada Alasan zu-nya. Kan ada Ada zu. zu. Zu ini kan af'alul khamsah, asmaul khamsah. Zulkifli. Zu itu Itu artinya yang memang wawunya nggak ada harokatnya ya Pak Ustadz ya, tulisannya dari sana. dikasih boleh, dikasih boleh, nggak dikasih boleh. Iya. Oke, lanjut Pak Ustadz. Biar Nah, jam ya, 7.30 ini selesai. ghairu munsharif namanya. Baik. Jadi
apa tadi namanya manafi'u. Apa? Mm-mm. Dalam kata ini manafi'u nomor 5 itu adalah isim meskipun dia tidak ada tanwin, meskipun dia tidak ada al, tapi tetap dia isim. Kenapa tidak bertanwin? Karena ghairu munsharif. Apa alasannya ghairu munsharif? Karena Mengikuti wazan mafa. mengikuti wazan mafa'ilu. Baik, nomor 6 sekarang ila. Ila kecuali harf. Bukan kecuali, Jar. ke. Kalau kecuali itu illa. Sampai. Oh, Ya, sampai ke kepada Isim. hingga Bukan isim. harf Oh, salah dong aku. harf jar. Abjar. Oh Nomor iya sih, 7 sampai itu keterangan. jalin isim. him Waktu. Isim. musamman Zaman isim. isim. Yang ditentukan. Isim. 9 Suma harf. harf apa? Harf Kemudian apa itu? Sambung. Harf sambung. Bisa harf ataf. harf ataf. Ataf. Kemudian nomor 10 mahillu. Mahillu. Mungkin isim. Isim, Ya, isim. isim. Kenapa tidak bertanwin mahillun? Ini juga Eh, kali. Hoiru tadi itu Pak Ustadz. Bukan, karena mudhof. Mudah. Karena mudhof ke ha. Mudhof ke Ya. Gitu. ha. Jangan asal nggak bertanwin ghairu munsharif. Nah, ini mudhof. Kemudian nomor 11 Isim. Harf. Isim. domir. Isim. Isim domir. Ya, betul. Isim Domir. domir. Nah, berarti dia menjadi mudhof ilaih karena ada Mudhof ilaih. mudhof, berarti ini mudhof ilaih. Otomatis dalam pikiran kita mudhof ilaih itu pasti mahal jar. Ya. Ya. Mahal. Nomor 12 ila. Ila harf. Harf. Oke, Jar. harf jar. Al-baiti. Isim. 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 Al-atiq. Isim. Isim. Isim juga. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamman summa mahilluha ilal baitil atiq. Bisa diartikan nggak? Bagi kalian padanya hewan ada beberapa manfaat. Hewan apa yang dimaksud? Hah? Hewan apa yang dimaksud? Hewan kurban. Hewan Kurban. korban. Hewan kurban ini. Sampai waktu yang ditentukan. Kemudian, nah itu aku kebalik-balik itu. Mahilluha, Kemudian tempatnya. tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq. Betul Pak Ustadz? Atiq itu apa artinya? Ka'bah. Yang tua. Ya, Oh. Atiq itu kalau bahasa Indonesia antik. 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 Oh alah. Rumah tua. Ya, Tua. kuno, Ya. kuno, tua. No. Ya, Berarti beneran. apa itu Baitul Atiq itu bukan Ya, Ka'bah? rumah yang tua. Rumah tua. Rumah tua apa Oh. rumah tua? Ya Ka'bah. Oh. Bener kan Ka'bah kan Baitul berarti Atiq ya kan? atas nama lainnya. Nah, jadi Nama lainnya rumah Baitul Atiq. rumah ibadah yang tua, yang paling tua ya Ka'bah itu. Ka'bah. Ya, belum ada Oh. agama kepercayaan yang lain ya Ka'bah itu rumah ibadah yang paling tua. Sejak Nabi Ibrahim itu ya Pak Ustadz ya? Bukan, bahkan sejak Nabi Adam sebenarnya sudah tawaf Oh. kan, sudah mulai di situ. Kan Nabi Adam kan Oh. ya apa namanya ada malaikat. Oh, yang Malaikat persembahan anaknya Habil Qabul itu berarti di Ka'bah ya waktu itu ya Pak Ustadz? ya kalau itu di sekitar apa namanya Arafah itu. Nah, jadi Lanjut Pak Ustadz. ya kemudian berikutnya kita bikin jamak musyrif. Musyrif itu pembimbing Ya. atau orang yang memuliakan. Musyrif. Kalau rafa bunyinya, Musrifukum. Musrifukum. kalau jar bunyinya, Musrifikum. kalau Musrifikum. nasab bunyinya, Musrifakum. tasniyah. Kalau rafa, Musrifakum. Musrifakum. Kalau jar sama nasab, Musrifaikum. fai. Fikum. Ya, ini di kum itu berbeda dengan hum ya. Kalau kum itu tidak berubah, tidak terpengaruh dengan bunyi sebelumnya. Karena kaf. Yang terpengaruh tuh ha. Misalkan hum sama hu.
Dia akan terpengaruh. Him. Ya. Misalkan ini kita Imamahum. misalkan ya musrifukum. Kalau musrifi, musyrifihim. Nah, gitu ya. Akan Ya. terpengaruh. Tapi kalau kaf itu tidak terpengaruh. Baik, kemudian kalau rofa jamak mudzakkar. Musrifukum. Hukum. Fukum. Kalau jar sama nasab jamak Musrifikum. mudzakkar. Musrifikim. Fikum. Kum, nggak boleh Eh, kim. Him. Salah. Him yang boleh tadi. Nah, kalau ha yang nggak terpengaruh. Kalau kaf tidak berubah. Sekarang kalau muannas tunggal rofa. Musrifah. Kok ada takum sih? Musyrifatukum. Oh iya iya Musrifatukum. betul. Karena muannas Musrifatukum. ya. Taknya ini tak marbutoh Musrifatikum. asalnya. Ya. Musyrifatikum. Kalau nasab Musrifatakum. musyrifatakum. Sekarang tasnya rofa. Musrifah. Sifatakum. Musyrifatakum. Salah kabeh aku rek. Kalau jar sama Taimitikum. nasab. Musrifah. Taikum. Musrifatai. Taikum. Fataikum. Ya, Ah. musrifataikum. Hutaikum. Dan kalau jamak muannas rofa. Musrifatukum. Musarifukum. Musyrifatukum. Kalau Tukum. jar sama nasab. Musrifatikum. Musarifatikum. Musrifatikum. Sekarang untuk sulasi mujarad. Sulasi mujarad, sulasi Polanya 3 dua. huruf, mujarad yang asli. Pola 2 berarti Mansurun. rumusnya AI. 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 Azar. Azaro. 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 Yadiru. Yadziru. Ya, mudhari Yadhiru. ya'dziru, nahi, jangan. La takdir. Diru. La ta'dzir, amrnya. Itdir. Iddir. Ya'dzir, isim fa'il pelakunya. Ma'ziru. Hmm. Azirun. Adzirun. Kalau isim maf'ul, Ma'zurun. ma'dzurun. Isim zaman makan, tempat waktu, Ma'zirun. Ma'zirun. ma'dzirun. Sekarang pola 4 IA. Ia. Ajila. Majila. Ajila, terus Yadzial. Ya. Jalu. ya jalu, Ya, nahi, jalu. jangan. Lata. La takjal. Jal. Oke, amrnya Ijal. ya jal, isim fa'ilnya. Ajilun. Ajilun. Jilun, isim maf'ulnya. Ma'julun. Julun. Oke, isim zaman makannya. Ma'jalun. Majalun. Ma'jalun. Baik, sekarang ini 4 lagi, IA lagi. Akhija. Ahida. Oke, mudhari'nya. Yadhadu. Yadhadu. Ya'adu. Yahadu. Nahinya, jangan. La ta'hada. La ta'ad, fi'il amrnya. Ihad. Ihada. I'ad, isim fa'ilnya. Ahidun. Adilun. Isim maf'ulnya. Ahidun. Mahulun. Mahmudun. Ma'hudun. Isim zaman makan. Mahadun. Mahadun. Ma'hadun. Baik, sekarang kalau kita menghadapi kata yang seperti ini, maka fi'il madhinya berbunyi. Ta'adzaro. Tafa'ala. Ta'adzaro. Itu wazan tafa'ala, ta'azzara. Fi'il mudhari'nya. Oh, Yata'azzaru. Ya'adzaro. Ya ta'azzaru. Oke, nggak boleh kasroh ya kalau berawalan ta. Kemudian nahi, jangan. Latat. La tata'azzaru. ta'adzar. La La tata'azzar. tata'azzar. Fi'il amarnya. Ta'azzar. Ta'adzir. Ta'azzar. Nggak boleh Oh, ta'adzir ta'adzar. sih, karena Iya. berawalan ta. Masdarnya tinggal dhammah tengah. Ta'azzuru. Tafakkurun. Ta'azzurun. Ta'azzurun. Isim fa'ilnya. Muta'azzirun. Muta'azzirun. Isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Muta'azzarun. Ta'azzarun. Ta'adzarun. Tapi huruf aslinya adalah. Ain zaro. Aidzaro. Oke, sekarang ada isim zaman makan isim maf'ul seperti ini, berarti fi'il madhinya berbunyi. Istaf'ala. Ta'adzara. Istajala. Ta'adzala. Ista'jala. Oh, salah. Ya, ista'jala. Yastajilu. 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 Kalau jangan. Tas. La tastajil. Oke, la tasta'jil. Fi'il amar. Istaf. Amarnya istajil. Ya. Ista'jil.
Masdarnya Istajulun, salah. Istijzalun. istighfar, Jalun. istisjalun, istighfarun, istijalun. Isti'jalun. Ya. Oke. Kemudian isim fa'ilnya Mustajilun, Mustajilun. ta'jilun, isim maf'ulnya mustajalun. musta'jalun. Huruf aslinya Ain Ain, jam Ain, jin ja, lim jim lam. sama lam. jalam. Ini sama artinya kayak orang itu loh, apa? Kalau buka puasa ada takjil. ajal. Oh, tapi Apa? ajal juga di situ ya? Bukan, kalau ajal mati itu hamzah, pakai ain, bukan pakai ain. Oh, Itu oh, kalau pakai hamzah ya. ain, ajal itu waktu. Oh, sudah Oh, waktunya, sudah ajalnya. ajal. Itu waktu. Kalau ini bersegera. Kalau Ajal. menggunakan Kita ajal tuh aja. mikirnya jantung mati ya. Apa? Kalau kita tuh mikir kan ajal itu mati, padahal sebenarnya bukan kata-kata mati ya sebenarnya. Waktu. Waktu ya. Ajal. Tadi kayak tadi tuh. Ajal. Di Ajal. ayat yang tadi di atas ajalin musamma. Nah, itu. Ya. Nah, itu waktu yang ditentukan. Baik, sekarang kalau ada isim fa'il begini, maka fi'il madhinya Fa'ala, Ahada. ada alifnya ya. ahada, Tidak. Ada. Ada. yu'ahidu, Yu. Ah. Yu. yu'ahidu, Karena 4 huruf depannya dhammah. Yu'ahidu. Hmm. Nahi, jangan. Ada. La la tu'ahid, La Itu. tu'ahid. Fi'il amarnya. ahid. Gitu. Ahid. Masdarnya. Nah, masdarnya lupa. Muahadatun. Tun. Aha, Oh, mu'ahadatun. mu'ahadatun. Oke. Ini sama seperti isim maf'ul dikasih ta marfu'ah. Sekarang isim Ya. fa'il. Mu'ahidun, Muahidun. Oke, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. mu'ahadun. Mu'ahadun. Huruf aslinya adalah Ain, ha, Ain. dal. ain, ha, dal. Sekarang berikutnya. Lanjut. Ta'azzaro, dia seorang laki-laki. Ta'azzara, Mereka berdua, Ya, ta'azzaro. Pak Ustadz ta'azzara, artinya Kenapa? Oke. Kemudian kalau mereka laki-laki, ta'azzaru, ta'azzaru, dia satu orang perempuan. ta'azzarat, Ta'azzarat, kalau untuk mereka berdua perempuan dua-duanya. ta'azzarata, Rota. Ta'azzarata, kalau untuk mereka jamak perempuan. ta'azzarna. Ta'azzarna, kalau anta. Nih nyambung nih. Ta'azzarta. Ta'azzarta, ta'azzartuma, ta'azzartum, ta'azzarti, ta'azzartuma, ta'azzartunna. Ini diambil belakangnya ya, sama. Ya. Kemudian kalau untuk saya, Ta'azzartu. kalau kami, Ta'azzarna. oke, ta'azzarna. Sekarang fi'il mudhari'nya, dia satu orang laki. Ta'azzar. Ya ta'azzaru. Ya ta'azzaru. ta'azzaru. Ya ta'azzaru. Kemudian mereka berdua laki-laki. Ya Ya atazzarroni. ta'azzaroni. Ya ta'azzaroni. Mereka laki-laki. Cuma Ya ta'azzaruna. ya ta'azzaruna. Dia satu orang perempuan. Tata'azzaru. Ta'azzaru. Mereka berdua, dua-duanya perempuan. Tata'azzaroni. Tata'azzaroni kalau mereka banyak perempuan semua. Tata'azzarna. Mereka ya. Mereka pakai Ya. ya berarti. Ya tazarna. Ya Ya. ta'azzarna. Ya ta'azzarna. Ya ta'azzarna. Kalau kamu satu orang laki-laki. Tata'azzaru. 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 Kalian berdua laki-laki. Tata'azzaroni. Tata'azzaroni. Kalian laki-laki. Tata'azzaruna. Ta'azzaruna. Kamu satu orang perempuan. Tata'azzarina. Tata'azzarina. Ya, ada yaknya ya. Kalau anti. Ya. Kemudian antuma. Kalian berdua perempuan. Tata'azzaroni. Pokoknya kalau ada dua pasti ada alif.
Kemudian Ya. kalian perempuan. Kalau jamak perempuan pasti ada non pendek. Tata'azarna. Azarna. Nah, pasti ada non pendek di belakang. Kalau untuk Ya. jamak perempuan. Terus kalau aku Atazar. Ta'azzaru. Nah, ata'azzaru. atataru Ata'azzaru. Kalau kami Nata'azzaru. nata'azzaru. Oke. Sekarang perintah. Kalau untuk orang li. ketiga selalu meminjam fi'il mudhari dikasih li, jazm. Ya. Dia Li ta'azar. Lita'azzar. liyata'azzar. Liyata'azzar. Mereka berdua laki-laki. Liyata'azzaru. Oke, perintah untuk mereka laki-laki semua. Li ta'azaru. Perintah untuk dia satu orang perempuan. Li ta'azar. Perintah untuk mereka berdua perempuan. Li ta'azzara. Li tata'azzaro. Perintah untuk mereka perempuan. Rita. Li ta'azzar. Liyata'azzarna. Nah, nggak berubah ya. Li tata'azzarna. Nah, Karena mabni ya. Ada nunnya ini pasti mabni. Sekarang karena perintah untuk orang kedua langsung menggunakan fi'il amr. Jadi ta'azzar. 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 Mereka berdua, kalian berdua laki-laki. Ta'azzara. Oh, Kalian jama laki-laki. Ta'azzaru. ta'azzaru. Azzaru, kamu satu orang perempuan. Perintah Ta'azzari. Ta'azzarti. bukan ti. Ri. Ri. I. Ta'azzari. Ta'azzari. Ya. Perintah untuk kalian berdua perempuan. Ta'azzaro. Ta'azzaro. Perintah untuk kalian perempuan. Ta'azzarna. Ta'azzarna. Oke. Saya nggak ada, kami juga tidak ada. Ya. Sekarang Laisa. laisa lahum fil akhirati illanna. Ada Laisa. Laisa itu saudaranya siapa? Temennya Kana. Temennya Kana. Berarti butuh apa? Butuh mu'tada dan khobar. Mubtada itu nanti akan disebut apa? Tim. Mu'tadanya Laisa. isim Laisa. Tim Laisa. Kalau khobar disebut Khobar Khobar Laisa. Berarti isim Laisa itu rofa atau nasab? Isim kanallahu rofa. Kalau khobar Laisa itu apa? Nasab atau rofa? Nasab. Oke. Sekarang setelah Laisa ada apa? Ada Jar majrur. sentence apa Ya, itu namanya lahum. Ya, lahum itu kan jar majrur. Jar majrur Nah, ya. berarti di situ ada apa itu situ? Kalau ada jar Itu majrur namanya di depan, khobar di depan. nah, di depan. Berarti nanti khobar Laisa sudah di depan. Berarti yang belum ada apanya? Mu'tadanya. Isim Atau Isimnya. isim Laisa. Laisa. Oke. Mana isim Laisa? Akhirati. Bukan, harus rofa. Naru. Harus rofa ya. Naru. Harus rofa. An-naru. Nah, sekarang gini. Ada ilah. Ilah itu isim, fi'il atau harf? Harf. Harf apa? Harf. Harf Harf pengecualian. istisna. Harf apa istisna? Istisna. Sudah pernah Ilah. kita belajar istisna? Sudah pernah ya? Udah. Istisna Belajar apa? sudah Istinaf. istisna. Mustasna itu ya. Ya, Oh, iya. Istisna ilah. Iya benar. sudah pernah ada ini? Sudah Kalau- pernah Pak. Jadi kita ini ya, kita pertajam lagi. Kalau ada ilah, lihat sebelumnya ilah. Ini pasti berupa sebuah idealnya sebelum ilah itu di sininya nih. Ini idealnya kalimat lengkap ya. Jadi gini, ilah itu namanya istisna. Harf istisna. Istisna Harf itu istisna. pengecualian. Nah, Oh. kata sesudah ilah namanya mustasna. Mustasna itu adalah yang dikecualikan. Mustasna itu artinya yang dikecualikan. Nah, istisna ilah itu akan menjadi istisna penuh. Ketika dia ilah itu menjadi istisna penuh 100% full, maka kata sesudahnya akan disebut mustasna.
bila Mustasna. ilahnya itu menjadi istisna penuh, sempurna, gitu ya. Maka kata sesudahnya akan dinamakan mustasna. Dan kata yang menyandang jabatan mustasna itu wajib nasab. Masalahnya begitu. Ya. Tetapi ilah bisa menjadi istisna penuh dengan syarat. Jadi artinya tidak selalu sesudahnya ilah menjadi mustasna. Saya ulang, tidak selalu kata sesudah ilah menjadi mustasna. Mustasna itu kata yang dikecualikan. Karena untuk menjadi mustasna, terlebih dahulu ilahnya harus menjadi istisna full, penuh. Istisna yang sempurna. Untuk menjadi istisna yang sempurna itu harus memenuhi minimal 2 syarat. Ya. Syarat yang pertama, Sebelum ilah ada kalimat sudah lengkap. sebelumnya ilah berupa kalimat yang sudah lengkap. Lengkap itu misalkan sebelum ilah adalah jumlah fi'liyah, maka sudah harus ada fi'il, fa'il. Kalau butuh maf'ul bih, sudah ada semuanya terpenuhi sebelum ilah. Kalau ternyata sebelumnya ilah itu adalah jumlah ismiyah, maka mubtada, khobar itu sudah sempurna sebelum ilah. Itu yang namanya kalimat lengkap. Satu. Yang kedua, sebelumnya ilah selain lengkap juga tidak boleh ada kata yang menunjukkan negatif. Jadi kalimatnya harus positif. Nah, ini Laisa menegatif Ini ya. dan atau Pak. Jadi dua-duanya terpenuhi atau aja. Dua-duanya terpenuhi, harus 2 syarat. Jadi dan ya. 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 Jadi ini syaratnya nih. Ada 2 nih. Sebelumnya Ya. ilah kalimatnya sudah lengkap, dan yang kedua adalah kalimatnya positif bukan negatif. Nah, itu baru ilahnya ilah yang sempurna sehingga kata sesudahnya menjabat sebagai mustasna. Dan mustasna itu wajib nasab. Sama seperti maf'ul bih harus nasab, isimnya inna harus nasab, khobar kana harus nasab, seperti itu. Oke. Nah, berarti ketika salah satu dari 2 syarat itu tidak terpenuhi, maka istisnanya bukan istisna yang penuh, yang sempurna. Berarti nanti kata sesudah ilah tidak menjadi mustasna. Gitu. Oh, iya. Nah, biasanya nih, biasanya kalau belum lengkap itu biasanya negatif. Biasanya yang belum lengkap itu adalah negatif. Tapi pertanyaannya, ada nggak negatif tapi lengkap? Ada, gitu kan? Ada, itu nanti bisa di poin yang ini. Lengkap tapi negatif, maka ada 2 pilihan. Ya, kalau lengkap tapi negatif, maka jabatannya bisa milih menjadi mustasna boleh, yang harus nasab, menjadi badal juga boleh. Tapi kalau negatif tapi belum lengkap, itu berarti sesudahnya ilah dipastikan bukan mustasna, melainkan menjabat sebagai jabatan yang merupakan kelengkapan dari kalimat yang belum lengkap. Jadi kalau belum sebagai lengkap tambahan itu kalimat. misalkan jumlah ismiyah tapi baru ada mubtada saja kok sudah ada ilah, berarti di sininya khobar, gitu loh. Ya. Kalau di sini ada fiil saja kok belum ada fa'il, berarti sudah ada ilah, berarti ini fa'ilnya, gitu. Kalau misalkan ada laisa tadi kan sudah ada khobarnya, tapi tiba-tiba belum ada isimnya kok ilah, berarti sesudahnya ilah itu adalah isim laisa. Gitu. Bisa dipaham ya?
Jadi kalau belum lengkap, pasti kelengkapannya sesudah ilah. Jadi nggak usah nyari kemana-mana. Hmm. Intinya kalau biar gampang, kalau belum lengkap, kelengkapannya di mana ya? Sesudahnya ilah. Ya ilah itu. Bukan Sesudah ilahnya, ilah. kata Setelah sesudahnya ilah. Sesudah ilah itu. Nah, sekarang kita kembali ke kata yang tadi. Laisa lahum fil akhirati. Laisa itu membutuhkan isim laisa yang harus rofa dan khobar laisa. Ternyata setelah laisa langsung ada jar majrur. Sebagaimana kita tahu kalau dalam jumlah ismiyah kok ada jar majrur kok maju ke depan, itu berarti khobar muqaddam. Nah, kalau khobarnya laisa kan nasob. Berarti nanti lahum ini mahal nasob. Berarti yang belum ada apa? Mubtada'nya Isimnya isim laisa kan? laisa. Isim laisa itu apa? Rofa atau nasob? Rafa. Nah, sekarang kita lihat. Rofa. Setelahnya laisa sebelum ilah ada nggak yang rofa? Nggak ada. ada Kalau setelah ilah. kalau nggak ada berarti carilah di setelahnya ilah. Pasti itu. Jadi Ya, setelahnya ilah benar. setelahnya ilah itu pasti jabatan yang belum ada di sini. Apa? Berarti Ada. Neraka. sebagai Mubtada'nya ya isim isimnya laisa. isim laisa. Nah, kayak gitu. Jadi dia bukan musta'na Bukan mustasna. karena sebelum ilah tidak lengkap Tidak kalimatnya. lengkap, Oke. terus negatif pula. Laisa kan Negatif pula, ya. Komplit. Laisanya itu menunjukkan Betul. negatif ya. Betul. Jadi dua syarat itu tidak terpenuhi. Sudah negatif, nggak lengkap pula. Belum Ya. lengkap maksudnya. Hmm. Oke, jadi nanti ini penomorannya ada 8, 1 laisa. Yang nomor 2 adalah Nomor 2 la, nomor 3 nomor 3 hum, nomor 4 4-nya lahum, lahum, nomor 5 5-nya fi, 6 6-nya akhirat, 7 7-nya ilah, 8. 8-nya nar. Nah, sekarang laisa. Apa itu ya laisa? Laisa. Harf ya? Fi'il madhi nakis. Oh, Ya, fi'il madhi nakis. nakis. Jadi kalau kana dan teman-temannya fi'il madhi semua. Iya, betul. Kana, soro, laisa, Lupa. azwaha, amsa, walla, bata itu semuanya fi'il madhi. Fi'il madhi ya. Nakis. Nakis itu nggak sempurna. Tidak seperti fi'il madhi yang pada umumnya. Kemudian Mabni. pasti mabni ya. Mabni fathah. Sekarang nomor 2. Lah, apalah? Harf jar. Harf jar. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni Mabni fathah. fathah. Oke. Kemudian nomor 3. Hum. Isim. Domir. Domir. Isim Baris domir. mutasil. Mabni atau mu'rab? Mabni sukun. Sukun. Mahalnya apa? Mahal jar. Kenapa mahal jar? Dijarkan oleh la. Oke. Kosong ya. Kemudian nomor 4. Gabungan. 4 tuh yang tadi. Khobar. Ya, lahum ya. Syibul jumlah yang terdiri dari lahum. Langsung ke mahal. Mahal apa? Mahalnya anallahu. Hal nasab. Mahal nasob. Sebagai apa Ya, kok mahal mahal nasob? Khobar laisa. Sebagai khobar laisa. Khobar laisa yang muqaddam, yang didahulukan. Yang didahulukan. Nah, Ya. muqaddam itu yang didahulukan. Tandanya kosong. Nomor 5. Fi. Harf jar. Mabni mu'rab. Mabni Sukun. sukun. Al-akhirati 6. Isim. Isim apa? Isim mufrad. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Rafa, nasab atau jar? Jar. Yang di bawah jar. Kenapa jar? Dijarkan oleh fi. Kenapa? Tandanya apa? Tandanya i. Kasroh. Nomor 7. Ila. Harf. Ya, haraf istisna. Tapi untuk koser ya. Kalau nggak sempurna itu untuk koser. Oh, oke. Jadi Kalau yang sempurna apa? Ya istisna gitu aja. Oh, oke. Ya, tapi haraf istisna sebenarnya cukup aja nggak apa-apa. Untuk koser itu tambahan nggak apa-apa. Ya. Mabni pasti ya. Mabni sukun. Ya. Terus an-naru. Nar. Ini isim. Isim apa? Isim mufrad. Jamaknya apa? Jamaknya Neraka itu jamaknya apa? emang ada jamaknya.
Ada niron. Oh, Hmm, baru tahu. Yuk, Oke. neraka. Neraka itu ada neraka juga macam-macam. Oke, sama seperti surga. Surga ada macam-macam, neraka pun ada kelas-kelasnya ya. Oh, Kemudian ini si mufrad, mu'rab atau mabni? Mu'rab. dia mu'rob. Oke, rafa' nasab atau jar? Wah, Dia mutadakanallahu rofa. Kenapa? isim Karena dia laisa jadi tadi. mubtada'nya. Isim Mu'akhor. Isim apa? laisa. Isim laisa. Mu'akhor. Ya, isim mu'akhar ya dari laisa. Mu'akhar. Tanda i'rabnya Dhammah. oh, dhamma. Oke. Udah selesai. Jadi kalau Ya. ngartikan, kalau khobar muqaddam begini, boleh apa adanya, khobarnya didahulukan, boleh nanti dibalik juga, jadi isimnya didahulukan. Jadi tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Tidak ada bagian untuk mereka di akhirat kelak kecuali neraka. Ya, oh nggak bisa ini kalau jadi kalau tidak sama kecuali itu artinya hanyalah neraka bagian mereka di akhirat. Gitu. Kalau tidak ada kecuali itu artinya hanyalah neraka bagian untuk mereka di akhirat nanti. Jadi nggak ada pilihan lain kecuali neraka. Baik, sekarang kita ke i'lal. Ada wazan yafqulna, huruf aslinya adalah ba, wawu, ra. Berarti bunyi asalnya adalah Iya urna. ya bewurna. Binanya MAN, Binanya Ajwaf wawi. MAN yang A. ya, Ajwaf wawi. wawi. Oke, sigohnya, sigoh itu bentuknya apa ini? Sigohnya Fi'il bentuknya mudhari. mudori. Oke, fi'il Maklum. mudhari ya. Maklum Maklum. itu Mudori artinya yang aktif. aktif ya. Oke, Aktif. jamak muannas waibah itu jamak untuk muannas yang waibah, orang ketiga. Orang Berarti ketiga. mereka perempuan. Al-Majid. Sulasi mujarrad. Sulasi Mujarrad. 3 huruf, mujarrad yang murni tanpa tambahan. Oh. Oke, ini istilah aja ya. Oke, baik. Sekarang ada ya bewurna. Kemudian prosesnya adalah apa yang harus kita lakukan? Nomor Yang 2. sakit jadi hidup, yang hidup jadi sakit. Oke, kaidah berapa itu? Kaidah 2. Dua. Jadi bunyinya menjadi Ya Iya. burna. Yaburna. Yaburna. ya burna, gitu kan? Nah, Ya, terus habis ya burna, apa yang harus kita lakukan lagi? mati 2. Aha, jadi Jadi Hilangkan wawunya. betul, dibuanglah itu 9. untuk Kaidah 9. kaidah 9, wawunya dibuang menjadi pendek ya. Yaburna. Ya burna. Nah, ada 9. Terus apa lagi yang harus kita lakukan? Sudah. Sudah Udah selesai. Udah selesai. selesai. Udah Selesai. nggak ada lagi. Udah Nggak ada habis. lagi. Udah nggak ada kasus di sini. Nah, sekarang berikutnya ada wazan yuf'ilna. Nah, ini depannya dhammah nih. Yuf'ilna, asalnya dulu. ala. Yubwirna. Yubuwirna. Terus binanya sama kayak Binanya tadi ya. sama tuh. Ajwaf Wawi. wawi. Ajwaf wawi. Sekarang sigotnya sama juga kayaknya. Fi'il Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. mudhari, Maklum. Aktif. Terus Ya, Untuk Ma'ruf. perempuan. perempuan jamak. Wadas. Orang Jamak. ketiga atau orang kedua? Orang ketiga. Orang ketiga. Karena pakai wawu ya, mereka perempuan berarti. Jadi jamak Iya. muannats ghaibah. 3 huruf. 3 Mujarad huruf. asli. Enggak, Apa tadi? ini mazid. Apa? Mazid. Mazidnya sudah Mazid. ada tambahan. Sholati mazid. Oh, ada tuh. Oh. Depannya dhamma. Berarti 4 huruf kan? Rubai. Sulasi 3 huruf. Mazid yang bertambah. Rubai menjadi 4. Jadi 4 huruf. Tambahannya 1. Af'ala yuf'ilu.
Baik, sekarang Hmm. ya, apa yang harus kita lakukan pada yubwirna? Hmm. Aku dengan Eh, lukir juga tuh ya, Nah, tukar ya. bukan? Tukar, Heeh. ditukar harokatnya menjadi Kaidah 2. kaidah 2. Bunyinya menjadi apa? Yubiur. You feel, Yubiur. you feel, Intinya susah. nah, Yubiurna. Yubiur. Yubiurna. Nah, Yubiur. kedua. Nah, biar nggak susah bagaimana? Ayo. dihilangkan. itu wawunya diganti jadi ya dulu. Jangan dihilangkan dulu. Oh, salah ya selalu. Ada proses dulu apa gitu yang memudahkan dulu. Itu wawunya diganti ya Nah, karena kenapa sebelumnya diganti ya? kasroh. Nah, wawunya diganti ya karena berada sudah Karena sebelumnya kasroh. ada kasroh. Bunyinya menjadi apa? Yubirna. Nah, yubirna. Kaidah berapa ini? Nggak ingat kayaknya berapa. 8. 8. Oke. Nah, jadi sudah mendingan Nah, ini agak baru soft di ya. Tadi kan yubiurna, sekarang yubirna. Tapi masih ada kendala tapi lagi. akhirnya dihilangin juga itunya Hilang ya-nya. juga. Mati. Ada mati. Jadi kan matnya nggak fungsi gitu ya. Iya. Nah, oke, Iya. mati yubirna. Tapi meskipun pada akhirnya sama, dibuang-buang juga, tetap prosesnya harus diikuti. Harus 8 dulu ya. Itu saya Harus juga 8 miss sih. dulu. Jadi ya Aku juga prosedurnya miss. harus dilalui meskipun Nggak dibuang. boleh shortcut ya, Pak. Nggak boleh. Audit, Man. Potong Oke. jalan itu nggak boleh. Harus Nggak boleh ya. sesuai aturan. Jadi ini sudah yubir. Iya, Selesai. Oke, baik. Oke. Sekarang suratnya surat nomor 121 ya. 121 iya. Surah Al-Baqarah 121. Oke, ini sudah maknanya sudah kita paham ini, sudah maklum ini. Ini coba saya mau tanya dulu. Atainahum ini berapa kata? Ini aja dulu. Atainahum. Ata 1, na 2, hum 3. Oke, ada 3 kan berarti kan? Nah, sekarang atai itu apa artinya? Atai. Ingat, Ata tuh datang ya? dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran tuh ada 2 macam tuh. A-nya pendek sama A-nya panjang. Ini A-nya pendek atau panjang? A-nya panjang. Nah, kalau panjang beda dengan yang A-nya pendek. Kalau yang ataina, kalau ataina berarti A-nya panjang atau pendek? A-nya panjang. Kalau ataina beda dengan Pendek. ataina. Kalau pendek artinya datang. Oh. Tapi kalau panjang artinya mendatangkan. Kalau mendatangkan itu apa berarti? Mendatangkan. Sinonimnya apa? Sinonim dalam bahasa Indonesia apa? Mendatangkan. Mendatangkan itu memberikan. Memberikan. Ya. Oh. Mendatangkan. Jadi ini memberikan. Iya, memberikan atau mendatangkan boleh, dua-duanya boleh. Karena semana. Berapa tadi? 121 ya Pak Ustadz? 121. Iya. Jadi nanti kita harus bedakan antara A-nya yang panjang, ataina, atau pendek, ataina. Itu beda maknanya. Kalau pendek, ataina, berarti dia datang. Intransitif. Nggak butuh objek. Datang. Kamu datang. Kan selesai kan? Tapi kalau mendatangkan, nah itu mendatangkan apa? Itu dia transitif. Itu A-nya panjang. Itu bedanya. Oh iya. Jadi kalau ada kitab berarti atainahum ya, karena berarti. mendatangkan kitab ya. Terus Oke. satu lagi, kalau panjang itu dia langsung butuh 2 kali maf'ul. Objeknya 2. Mereka dan kitab. Nah, jadi 2 objek. Memberikan apa ke siapa? Kan memberikan seperti itu kan? Misalkan saya memberi sesuatu. Kemana? Ke siapa? Kan gitu. Jadi apa yang diberikan, terus siapa yang diberi. Itu objeknya 2. Baik. Kitab. Terus ada yatsluna. Yatslunahu ini berapa kata? Tiga juga. Oke. Tiga. Ada yatslu, ada wawu. Ada na, ada Bukan, na-nya bukan hu.
Jadi yatslu ini wawunya Dua. dhamir, Oh, ya, 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 kemudian ya. hu kan af'alul khamsah. Apa Oke. khamsah? Apa dari kata tilawah apa artinya? Baca. Baca. Ini membaca ya. Membaca. Oke. Ini tilawah. Tilawah itu bentuk masdar dari yatluna. Yatluna sama tilawah itu artinya sama. Yatluna ini fi'il mudhari. Kalau tilawah itu masdarnya. Bentuk masdar. Masdar untuk 3 huruf yang mujarrad itu tidak beraturan. Jadi nggak bisa dituntut ini ikut pola yang mana. Nggak ada polanya. Kalau yang mazid, yang lebih dari 3 itu ada polanya, masdarnya. Tapi kalau yang masih 3 huruf itu nggak ada pola. Dia irregular ya, tidak beraturan. Tidak beraturan. Nah, kalau ada fi'il, kemudian ada masdar di belakang, kemudian ada isim yang dimudhofkan ke masdar tersebut, maka ini harus nasab ini sebagai maf'ul mutlak namanya. Ini namanya maf'ul mutlak. Haqqa tilawat. Ini satu paket. Maf'ul mutlak. Oke, sekarang kita artikan dari depan. Orang-orang Orang-orang yang yang telah kami beri mereka kitab. kami mendatangkan kepada mereka kitab. Nah, boleh dibalik. Kami telah mendatangkan kitab kepada mereka. Kami telah mendatangkan Gitu. kitab kepada mereka. Orang-orang yang kami telah berikan kitab kepada mereka. Nah, Oh gitu. iya, orang-orang kami telah mendatangkan kitab kepada mereka. Yatlunahu. Mereka Apa tadi? membaca, Hu. mereka Iya, membacanya. membacanya. Hmm. Membacanya. Mereka Haqqa membacanya. haqqa tilawatihi. Mereka membacanya Haqqa tilawatihi. Sebenarnya. Aku itu kebenaran. Benar-benar dibaca. benar. Dengan ini kan tadi kan namanya Membacanya. maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak Iya. itu ada tambahan kata-kata embel-embel dengan Dengan sebenar-benar. benar. Dengan benar-benar Sebenar-benar Membacanya membacanya. dengan benar. Dengan benar. Jadi bukan hanya sekedar membaca Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim sampai Qul a'udzu birabbin nas hatam selesai 1 kali hatam, balik lagi Al-Fatihah, An-Nas 1-2 kali hatam. Bukan hanya membaca biasa, tapi bagaimana membaca itu difahami, diresapi dan diamalkan. Itu baru namanya haqqa tilawati. Kalau Iya, cuma membaca ya yatslunahu selesai. Tapi orang-orang yang diberi kitab kemudian membacanya, ini bisa dua artinya ya. Bisa Iya. membacanya atau bisa membacakannya. Oh, Kalau membacakan buat diri sendiri. Ya. Kalau iya. Iya, membacakan betul. itu buat orang lain. Jadi ketika menerangkan kepada orang lain, kalau membacakan untuk diri sendiri, membacakannya juga bisa. Jadi membacakan untuk orang lain itu dengan sebenar-benar membaca, bukan hanya sekedar membaca sekilas pemahaman yang terbatas, bukan. Yaitu haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benar membaca. Meresapi gitu ya maksudnya Pak Ustadz. Sebagaimana mestinya gitu ya, nggak boleh. Dengan pemahaman yang benar, bukan Iya, sepotong-potong. nggak boleh Dengan sepotong-potong. tajwid yang benar, dengan mat yang benar, boleh gitu ya, Nah. Pak Ustadz ya. Jadi Bukan diselewengkan maksudnya Ya, gitu. itu dari sisi bacaan. Kalau sisi bacaannya harus benar-benar bagus tajwidnya, makhrajnya, oke. Nah, kemudian kalau Tafsirnya. benar-benar membaca, ya sampai ke dalam, sampai maknanya Sampai ke paham, tafsirnya. sampai jelas. mengerti. Nah, itu Mentada namanya Iya, iya. haqqa kan Pak tilawati. Mentaba, Oke. Mentadaburi. ya itu yang Mentadaburi. dimaksudnya yang dimaksud di Kalau sini mentadaburi. iya, Mentadaburi. lebih dalam dari itu, dari sekedar Oh, membaca. sama mempraktekkan berarti. Ya, terus lengkap. Ya, Oh, maksudnya kelasnya lain-lain lah, Pak. Ada yang baru Iya. bisa membaca dengan Nah, baik, kalau baru untuk udah ada ini, untuk gitu kelasnya baru kan. bisa baca, ya membacanya Ya, harus udah pakai syukur. makhraj dan tajwidnya yang bagus. Kemudian makhraj Ya, ini sudah bagus, tajwidnya sudah bagus, tadaburin. ditambah dengan memahami maknanya, meresapi Ya, dan mengamalkan. Nah, itu kalau sudah dalam tingkatan itu, maka ulaika
Mereka Mereka itulah itu yu'minuna bihi. Mereka beriman mereka kepadanya, beriman Kepadanya. kepadanya. Kepada apa? Al-Quran. kepada Al-Quran. Qur'annya itu. Kepada kitab itu. Kitab Jadi itu. kalau kita hanya sekedar katanya, ya kita beriman kok kepada kitab Al-Quran misalkan, sampai di mana? Nah, ya, jadi yang dimaksud beriman kepada Al-Quran itu harus membaca dengan benar-benar, Iya, Ya. benar. baru namanya beriman. Nah, Iya. terus wa may yakfur bihi, Dan orang yang bukan Barang orang. siapa Kalau apa? ada man, kemudian ada fi'il mudhari yang jazm, berarti mannya itu man syarat, isim syarat. Kalau syarat itu berarti artinya barang siapa. dan barang siapa Wa yakfur eh, bihi, mengingkarinya, ingkar, mengingkarinya, ya, ingkar kepadanya maka atau mengingkari, mengingkarinya. dia Faulaika humul mengingkari mereka khasirun. itu padanya Orang-orang yang kepada ingkar, kitab itu, yang rugi. Orang-orang itulah adalah maka orang-orang mereka yang itulah merugi. orang-orang yang merugi, merugi. merugi. Jadi kalau dilihat dari ending ayat ini, orang-orang yang mengingkari kita berarti hak tilawati itu lebih dalam, yaitu pemahaman dan ya bukan hanya sekedar membaca stop, tapi membacanya bagus terus dilanjutkan dengan memahami dan melaksanakan. Kalau tidak memahami dan melaksanakan dengan baik, maka faulaika humul khasirun. Orang-orang Mereka berugi. itu orang-orang yang merugi. Merugi. Ya, karena di mana letak pedoman kitab suci sebagai pedoman, orang nggak paham apa yang dipedomani. Ya, baik. Jadi ini man syarat ya, bukan orang yang. Kalau orang yang itu nanti nanya isimnya isim mausul. Kalau barang siapa itu adalah isim syarat namanya. Makanya kenapa yakfur ini adalah fi'il mudhari yang jazm? Kenapa bisa jazm? Karena dijazmkan oleh man. Karena mannya sedang berperan sebagai isim syarat. Di mana isim syarat itu bisa menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Yang pertama itu sebagai fi'il syarat sebab, yang kedua adalah sebagai akibat. Kalau ternyata akibatnya tidak berupa fi'il mudhari dan tidak berupa fi'il madhi, misalkan jumlah ismiyah, maka wajib ditambahkan fa di depan. Nah, ini makanya ada faulaika. Ini sebagai efek karena ternyata kalimat keduanya bukan fi'il. Ya, maka harus dikasih fa. Itu efek dari syarat. Barang siapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Oke? Terus, sadaqallahul azim, wallahu a'lam. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Allahumma bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa Allahumma zakirna min manazilina wa alimna majahilna wa al-laili wa atrafannaha waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.